warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Adalah perangkat eksternal input atau output. Perangkat yang dihubungkan modul I/O seringkali disebut perangkat atau untuk mudahnya disebut periper hal. Sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output. Operasi-operasi I/O diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk pertukaran data di antara lingkungan luar dengan komputer. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul I/O. Link digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan modul I/O. Seringkali disebut sebagai perangkat periper hal atau untuk mudahnya disebut periper hal. Kemudian modul input atau output. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU atau sebuah yang berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus komputer dan untuk fungsinya yang pertama sebagai piranti antarmuka dan memori ke bus sistem, sebagai piranti antarmuka dengan peralatannya dengan menggunakan link data tertentu. Yang ketiga sebagai kontrol atau control and timing. Yang keempat sebagai tempat komunikasi CPU dan komunikasi perangkat eksternal. Modul input atau output. Yang pertama ada saluran kontrol. Saluran yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data alamat. Yang kedua ada saluran data yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Tiga adalah saluran alamat, saluran yang menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Berikut adalah gambar dari struktur input atau input-output terprogram. CPU langsung mengendalikan operasi input-output secara keseluruhan dengan menjalankan serangkaian instruksi input-output dengan program tertentu. Karakteristik 1. Terdapat program untuk memulai, mengarahkan, menghentikan operasi input-output. Yang kedua, membutuhkan perangkat keras register. Yang ketiga, perlu waktu proses yang menyita waktu pemanfaat CPU. Perintah-perintah input-output. Untuk mengeksekusi instruksi yang berkaitan dengan input-output, CPU menerbitkan address. Perintah. Yang pertama, kontrol untuk mengaktifasi periperal dan memberitahukan tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, tes, mengecek status. Yang ketiga, read dan write. Input-output interupsi. CPU akan bereaksi ketika suatu piranti mengeluarkan permintaan untuk pelayanan. Operasi dasar interrupt-driven input-output. 1. CPU mengeluarkan perintah write. Yang kedua, modul input-output mendapatkan data dari periperal untuk CPU mengerjakan perintah lain. 3. Modul input-output akan menginterupsi CPU. 4. CPU meminta data. 5. Modul input-output akan mentransfer data. Input-output interupsi identifikasi. 1. Saluran interupsi berjumlah banyak. Yang kedua, software pool. Yang ketiga, decision of hardware pool. Yang keempat, arbitrasi bus. Lalu DMA, Direct Memory Access.
Fitur sistem komputer yang memungkinkan subsistem perangkat keras tertentu untuk mengakses memori sistem utama, memori akses acak, yang terpisah dari Central Processing Unit atau CPU. Fungsinya untuk membantu CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data. Dengan DMA, CPU cukup memulai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer itu berlangsung, dan tinggal menunggu informasi dari DMA controller jika proses transfer sudah selesai. Cara kerja DMA yaitu 1. Antarmuka mengirimkan pengontrol DMA permintaan DMA. Yang kedua, permintaan bus dibuat untuk pin terus tinggal aktif pada microprosesor 8086 dan controller kontrol keuntungan dari bus. Dana bantuan bus dikembalikan ke DMA controller dari High Acknowledge HLDA pin aktif tinggi pada microprosesor 8086. 4. Para DMA controller tempat isi alamat register bus alamat. 5. Controller mengirimkan antarmuka pengakuan DMA yang mengisahkan antarmuka untuk menempatkan data pada bus data. Untuk output itu, sinyal antarmuka untuk latch data berikutnya ditempatkan di bus. 6. Byte data ditransfer ke lokasi memori yang ditunjukkan oleh bus alamat. 7. Antarmuka kait data. 8. Permintaan bus terjatuh pin hold pergi rendah dan controller range goes bus. 9. Hibah bus dari microprosesor 8086 dijatuhkan dan pin HLDA pergi rendah. 10. Register alamat bertambah oleh 1. 11. Jumlah byte decremented oleh 1. 12. Jika jumlah byte adalah bukan 0, kembali ke langkah 1. Jika tidak, berhenti. Saluran input atau output. Definisi. Pada kebanyakan sistem komputer, CPU tidak dibebani menangani tugas yang berhubungan dengan I/O. Tetapi tanggung jawab untuk kontrol peralatan diserahkan pada prosesor I/O, yang dikenal sebagai saluran I/O atau I/O channel. Saluran I/O itu sendiri merupakan prosesor yang sudah diprogram. Program-program yang dieksekut ini disebut channel program. Channel program ini menentukan operasi yang diperlukan untuk akses peralatan dan mengontrol jalur data atau data pathway. Aktivitas saluran. Tujuan dari saluran I/O adalah sebagai perantara antara CPU main memori dengan unit pengontrol penyimpanan. CPU berkomunikasi dengan saluran melalui beberapa perintah yang sederhana. Yang selanjutnya saluran input atau output. Beberapa saluran akan memberi perintah. Yang pertama, SIO untuk menentukan apakah jalur pathway yang menuju peralatan sedang sibuk. Yang kedua, Start I/O pada peralatan tertentu. Yang ketiga, Halt I/O pada peralatan tertentu. Saluran biasanya berkomunikasi dengan CPU melalui cara instruksi. Instruksi akan terjadi jika keadaan error terdeteksi. Misalnya, instruksi CPU yang salah atau jika aktivitas I/O telah diakhiri. Jika interupsi terjadi, kontrol akan bercabang melalui rutin pengendali interupsi atau interrupt handler rutin, di mana kontrol akan menentukan penyebab dari interupsi, lalu melakukan kegiatan yang tepat, kemudian mengembalikan kontrol pada pemanggil atau caller. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.